Nah, Ibu kan sudah meminta kalian untuk membaca teks berita kasus COVID-19 meningkat. PSBB di Kota Tangerang diperpanjang lagi. Sebelum kita menelaah struktur teks beritanya, kita hitung dulu nih ada berapa jumlah paragraf pada teks berita ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 paragraf. Bagian kepala berita itu ada di paragraf awal teks berita. Jadi bagian kepala berita pada teks berita ini adalah ada di paragraf pertama dan kedua. Ibu sampaikan sebelumnya bahwa kepala berita itu adalah bagian awal teks berita yang mengandung unsur 5W1H secara singkat. Maka kita akan analisis bersama-sama unsur 5W1H tersebut. Apa berita tersebut? Yaitu mengenai PSBB di Kota Tangerang kembali diperpanjang. Kemudian siapa yang mengatakan hal tersebut? Yaitu Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah. Di mana PSBB tersebut diperpanjang? Di Kota Tangerang. Sampai kapan PSBB tersebut diperpanjang? Hingga 16 September tahun 2020. Mengapa PSBB tersebut diperpanjang? Jawabannya adalah karena melihat kasus COVID-19 yang semakin meningkat. Bagaimana PSBB tersebut diperpanjang? Nah, di sini hanya secara singkat disampaikan, yaitu Kota Tangerang bersama dengan 2 wilayah di Tangerang Raya sepakat untuk melakukan perpanjangan PSBB. Nah, itu 5W1H yang terdapat di bagian kepala teks berita. Selanjutnya dijelaskan secara lengkap pada bagian tubuh berita. Pada bagian tubuh berita ini ada pada paragraf ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11. Jadi sekali lagi tubuh berita ada pada bagian paragraf ke-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, paragraf-paragraf ini saling berkaitan memberikan informasi secara lengkap mengenai PSBB harus diperpanjang di Kota Tangerang. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan penjelasan secara lengkap ya, alasan mengapa PSBB diperpanjang di Kota Tangerang dan sekitarnya. Kemudian kalian bisa lihat di sini bahwa tubuh berita itu seperti yang Ibu jelaskan di materi sebelumnya selalu lebih banyak tulisannya atau paragrafnya lebih panjang karena memang harus menjelaskan secara lengkap ya dari bagian kepala berita. Jadi kepala berita yang singkat dijelaskan secara lengkap di bagian tubuh berita. Makanya di sini paragrafnya lebih banyak. Kemudian bagian terakhir adalah bagian ekor berita. Nah, ekor berita ini ada di bagian paragraf terakhir, yaitu paragraf ke-12. Paragraf ke-12 ini mengapa dikatakan sebagai ekor berita? Karena di sini hanya informasi tambahan saja ya. Jadi tadi tubuh berita itu berkaitan dengan kepala berita. Nah, sedangkan bagian paragraf terakhir ini adalah informasi tambahan kepada pembaca secara keseluruhan bahwa kasus positif COVID-19 di Kota Tangerang saat ini menembus angka 789 kasus dan seterusnya. Itu adalah paragraf bagian ekor berita. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Ibu katakan bahwa struktur berita itu harus berurutan. Jadi kalau misalnya mau menelaah struktur, bagian kepala berita ada di mana? Nah, itu pasti ada di awal. Bagian tubuh berita ada di mana? Itu ada di tengah dan umumnya lebih banyak, lebih panjang. Kemudian bagian ekor berita ada di mana? Itu pasti ada di bagian paling bawah. Ya.
Kalau tidak ada yang dipahami, kalian boleh tanyakan. Karena setelah ini akan ada tugas menelaah struktur teks berita. Terima kasih.